Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5826 Malam menjelang perburuan musim gugur. Setelah Ye Danyang pergi, Kaisar Chu menatap sosoknya yang menjauh, senyum perlahan terukir di bibirnya. Dari kegelapan terdengar suara muram, sepertinya Ye Danyang tidak sepenuhnya setia kepada keluarga kerajaan. Kaisar Chu terkekeh, kesetiaan Ye Danyang kepada keluarga kerajaan tidak perlu diragukan lagi. Tetapi, aku sangat penasaran bagaimana Lin Bai berhasil membuat Ye Danyang dengan rela berbohong untuknya. Suara dari kegelapan berkata, jika Ye Danyang benar-benar setia kepada keluarga kerajaan, mengapa dia berbohong kepada mereka? Kaisar Chu berkata, ketika Ye Danyang meninggalkan Sekte Danxia, dia dikutuk oleh semua orang dan dibiarkan berkeliaran di jalanan. Keluarga kerajaanlah yang memberinya kesempatan untuk hidup baru, kesempatan untuk terlahir kembali, dan memberinya ketenaran dan status. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku percaya Ye Danyang tidak akan mengkhianati keluarga kerajaan. Orang dalam kegelapan itu berkata dingin, aku tidak bermaksud mempertanyakanmu, tetapi Ye Danyang jelas berbohong untuk Lin Bai. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa Lin Bai tidak mungkin terluka parah oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 meter. Kaisar Chu tertawa, ya, itu sangat aneh. Mengapa Ye Danyang berbohong untuk Lin Bai? Orang itu berkata, terlepas dari mengapa Ye Danyang berbohong untuk Lin Bai, sekarang setelah Ye Danyang mengatakan ini, kau tidak berdaya dan tidak dapat lagi memaksa Lin Bai untuk bertindak. Kaisar Chu terkekeh, itu belum tentu benar. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, tibalah malam perburuan musim gugur keluarga kerajaan. Pada hari ini, Patriark Pan Qing mengumpulkan para murid Sekte Tianshui di Aula Dewan dan berkata, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirimkan undangan atas nama keluarga kerajaan. Perburuan musim gugur kerajaan akan diadakan dalam 3 hari di lapangan perburuan surga selatan. Ia melanjutkan, perburuan musim gugur kerajaan ini tidak hanya mengundang Sekte Tianshui kita, tetapi juga 5 keluarga dan 7 Sekte Chu, 27 Sekte Chu, serta keluarga menengah dan kecil dari dalam dan luar Chu. Pan Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, daftar peserta perburuan musim gugur kerajaan telah dirilis. Daftar itu tidak hanya mencakup pasukan dari Chu, tetapi juga pangeran, putri, dan putri daerah dari keluarga kerajaan. Pan Qing kemudian menatap Lin Bai dan melanjutkan, tebakan putra suci memang benar. Putri Miao Feng, putri Xiangxian, putri daerah Chu Tinghan, dan putri daerah Chu Tingshui semuanya akan berpartisipasi dalam perburuan musim gugur ini. Pan Qing menyerahkan daftar peserta kepada Lin Bai dan murid-murid Sekte Tianshui untuk ditinjau dengan saksama. Lin Bai meneliti daftar para pendekar bela diri satu persatu, mengenali banyak nama yang sangat familiar baginya, seperti Chen Yule, Qian Hen, Zhao Xiantu, Li Mo, Sun Miao, Yi Song, Huang Qingyun, Sang Guantong, dan Sui Mo dan Qian Hen. Putra suci dari keluarga Qian, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, telah meninggalkan kerajaan Chu beberapa tahun yang lalu untuk berbisnis dan baru kembali ke ibu kota 7 hari yang lalu. Yi Song, putra suci dari sekte Dewa Langit, Huang Qingyun, gadis suci dari Istana Teratai Suci, Sui Mo dan, gadis suci dari Sekte Danxia, dan Sang Guantong, putra suci dari Sekte Wentian, juga telah tiba di ibu kota dalam sebulan terakhir. Namun, Lin Bai memperhatikan nama yang tidak dikenal dan mengerutkan kening, bertanya, siapakah pendekar bela diri bernama Yan Han ini? Dia memperhatikan bahwa nama Yan Han muncul di antara banyak putra suci dan gadis suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, yang jelas menunjukkan bahwa dia adalah putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Namun, Lin Bai tampaknya belum pernah mendengar tentang putra suci ini sebelumnya. Leluhur Pan Qing berkata dengan suara rendah, Yan Han, putra suci baru dari Sekte Langit dan Bumi. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan tertawa, Sekte Langit dan Bumi memiliki putra suci lain. Pan Qing berkata dengan ekspresi serius, putra suci Lin Bai, jangan remehkan orang ini. Konon kultivasi dan kekuatannya luar biasa, jauh melampaui putra suci Keling sebelumnya. Lin Bai sedikit mengerutkan kening dan berkata, Sekte Langit dan Bumi benar-benar sekte yang aneh. Mereka kehilangan satu putra suci, namun mereka telah mengkultivasi putra suci baru dengan begitu cepat. Gambar. Pan Qing berkata, ini tidak terlepas dari warisan Sekte Langit dan Bumi. Setiap putra suci Sekte Langit dan Bumi adalah wadah bagi iblis bumi. Selama mereka mampu menahan kekuatan jiwa sisa iblis bumi, mereka akan mencapai kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Lin Bai juga mengetahui sesuatu tentang putra suci Sekte Langit dan Bumi. Putra suci Sekte Langit dan Bumi adalah wadah yang dipilih oleh Sekte untuk iblis bumi.
Jika kompatibilitas mereka dengan kekuatan jiwa sisa iblis bumi sangat tinggi, kemungkinan besar akan membantu kelahiran kembali iblis bumi. Sekte Langit dan Bumi telah bereksperimen pada putra suci mereka selama bertahun-tahun untuk membantu iblis bumi terlahir kembali. Lin Bai, sambil mengerutkan kening, berkata kepada Bai Yifei, kalian para pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan musim gugur sebaiknya berhati-hati terhadap putra suci gerbang langit dan bumi ini. Dia pasti tidak akan membiarkan sekte Tiansui kita lolos begitu saja. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya mengangguk dan berkata, kami akan berhati-hati. Lin Bai kemudian bertanya, apakah semua pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan ada dalam daftar ini? Apakah ada pendekar bela diri lain? Pan Qing berkata, karena ulang tahun Kaisar Chu yang akan segera tiba, banyak tetua dan putra suci dari sekte-sekte terkemuka di dalam dan luar ibu kota berkumpul di ibu kota. Oleh karena itu, keluarga kerajaan juga telah mengundang beberapa sekte terkemuka untuk menghadiri perburuan musim gugur, tetapi mereka tidak akan berpartisipasi dalam perburuan tersebut. Dia melanjutkan, misalnya, Kota Tujuh Absolut, Sekte Pedang Dingtian, Sekte Fantian, Sekte Baitian, dan sekte-sekte lainnya ada dalam daftar undangan. Mereka semua akan pergi ke lapangan perburuan surga selatan untuk menghadiri upacara tersebut. Ini juga sesuai dengan harapan Lin Bai, karena perburuan musim gugur kerajaan telah diketahui oleh semua orang di dalam dan luar ibu kota. Secara kebetulan, sekte-sekte terkemuka ini tidak ada urusannya di ibu kota kerajaan Chu, jadi mengundang mereka untuk menghadiri upacara tersebut adalah ide yang bagus. Selain itu, kesempatan ini juga memungkinkan kita untuk menunjukkan kekuatan talenta muda kerajaan Chu kepada sekte-sekte terkemuka di wilayah timur alam iblis. Hal itu bisa dianggap sebagai cara untuk mengintimidasi orang lain. Pan Qing berkata, karena putra suci Lin Bai tidak ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan, sekte Tiansui kita akan mengirimkan 20 pendekar bela diri, termasuk Bai Yifei, Zhou Xinjun, Li Juenian, Yi Zian, Fang Yuansu, Qiao Mo, dan Qin Yao, untuk ikut serta. Pan Qing kemudian memberi instruksi kepada Bai Yifei dan yang lainnya, selama perburuan musim gugur kerajaan, sebaiknya jangan terlalu menonjol, dan sebaiknya jangan menarik perhatian Putri Miao Feng, Putri Xiangxian, dan kedua putri, Chu Tinghan dan Chu Tingsui. Dia tersenyum kecut, jika tidak, jika Kaisar Chu menganugerahkan pernikahan kepada kalian, akan sangat sulit bagi sekte untuk menanganinya. Tentu saja, jika kalian bisa mendapatkan dukungan dari para putri dan putri raja, dan Kaisar Chu bersikeras menganugerahkan pernikahan kepada kalian, itu juga akan menjadi hal yang baik. Kalian bisa memutuskan sendiri. Pan Qing tersenyum kecut. Dia dan Lin Bai sama-sama bisa melihat bahwa perburuan musim gugur kerajaan ini jelas merupakan jebakan besar. Saat ini, aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan melibatkan banyak kerumitan tersembunyi, jadi sebaiknya menghindari hubungan apapun dengan keluarga kerajaan. Namun, jika Bai Yifei dan Zhou Xinjun memang disukai oleh keluarga kerajaan dan dipilih sebagai menantu mereka, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka, dan sekte Tiansui tidak akan mampu menghentikan mereka. Bai Yifei dan yang lainnya menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, leluhur. Kami akan mengingatnya. Pan Qing mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu kalian semua harus pergi dan bersiap. Dalam 3 hari, kita akan menuju ke tempat perburuan surga selatan. Perburuan musim gugur keluarga kerajaan akan segera diadakan, dan ibu kota sekali lagi dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang di ibu kota membicarakan perburuan musim gugur kerajaan tahun ini. Yang terpenting, bahkan Putri Chu Tingsui dan Putri Chu Tinghan akan berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan tahun ini, yang langsung meningkatkan tingkat antisipasi hingga maksimal. Semua pendekar bela diri ingin tahu siapa di antara keempat wanita tercantik, Putri Miao Feng, Putri Xiangxian, Putri Chu Tingsui, dan Putri Chu Tinghan, yang akan mereka pilih sebagai menantu mereka. Bab 5827 menuju ke tempat perburuan surga selatan. Pada hari itu, seorang kasim tua tiba di luar istana sekte Tiansui, diikuti oleh lebih dari selusin kereta yang ditarik rusa, masing-masing membawa seorang kasim muda. Kasim tua itu pucat, tidak berjenggot, dan memiliki suara seperti bebek. Dia perlahan berkata, mohon beritahu para senior sekte Tiansui bahwa pelayan tua ini telah diperintahkan untuk mengawal Anda dan murid-murid Anda ke padang perburuan selatan. Ahli bela diri yang menjaga gerbang istana buru-buru berterima kasih kepadanya, karena tahu kasim tua itu berasal dari istana, dan tidak berani menunda, segera masuk ke dalam untuk memberitahunya. Tak lama kemudian, Patriark Pan Qing dan tetua kedua,
memimpin 20 atau 30 murid, muncul dari gerbang istana. Kasim tua itu menangkupkan tangannya, berkata, "Salam, Senior Pan King, salam, Tuan Markis Serigala." Pan King membalas salam itu, dan Lin Bai tersenyum lemah dan pucat. Meskipun kultivasi Kasim tua itu tidak tinggi, bagaimanapun juga, dia adalah anggota istana kekaisaran, dan harus diberi sedikit kehormatan jika diperlukan. Melihat Pan King dan Lin Bai membalas salam dengan senyuman, wajah Kasim tua itu langsung memerah, dan senyumnya semakin lebar. Ia berkata, "Besok adalah hari perburuan musim gugur keluarga kerajaan. Saya datang atas perintah Kaisar Chu untuk mengawal kalian semua ke lapangan perburuan surga selatan. Kereta sudah siap, silakan ikuti saya ke lapangan perburuan surga selatan." Pan King menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih telah memimpin jalan, Tuan." Kasim tua itu tersenyum, lalu membungkuk kepada Lin Bai dan berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Serigala terluka oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 meter. Sungguh menyenangkan melihat Tuan Serigala selamat dan sehat." Lin Bai tersenyum masam, "Meskipun saya lolos dengan selamat, sayang sekali saya tidak dapat berpartisipasi dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan." Kasim tua itu tertawa, "Tidak apa-apa, akan ada banyak kesempatan lagi di masa depan." Kemudian, semua orang menaiki kereta, yang perlahan bergerak maju menuju lapangan perburuan surga selatan. Area perburuan surga selatan, seperti area perburuan surga timur, adalah salah satu dari 4 area perburuan utama di bawah kendali keluarga kerajaan. Area perburuan terbesar keluarga kerajaan disebut alam perburuan, dan hanya dibuka ketika keluarga kerajaan mengadakan upacara penting dan kompetisi seni bela diri. Di waktu lain, perburuan biasanya berlangsung di dalam 4 area perburuan utama. Area perburuan surga selatan juga merupakan dunia hampa, yang ada di ruang hampa tertentu. Tempat itu ditetapkan oleh anggota keluarga kerajaan yang kuat menggunakan teknik ilahi yang hebat, dan hanya keluarga kerajaan yang memiliki akses ke area perburuan surga selatan. Dipimpin oleh Kasim tua, kereta yang ditarik rusa perlahan mendekati susunan teleportasi. Dengan kilatan cahaya, susunan itu memindahkan kereta ke area perburuan surga selatan. Lin Bai mengangkat tirai kereta dan menemukan bahwa setelah memasuki area perburuan surga selatan, kereta itu tampak melayang di udara. Di kejauhan, di antara langit biru dan awan putih, burung-burung roh yang tak terhitung jumlahnya terbang berpasangan. Kereta yang ditarik rusa lainnya juga muncul di awan, terbang ke arah yang sama dengan kereta Lin Bai. Padang perburuan surga selatan, sebuah dunia yang luas dan tak terbatas, memiliki pegunungan dan hutan di bawahnya yang menyerupai hutan purba, memancarkan aura misterius, kuno, dan mendalam. Puncak-puncak menjulang tinggi hingga ke awan, vegetasinya lebat dan rimbun, hutan-hutan diselimuti kabut beracun, dan sesekali, raungan binatang buas yang mengguncang bumi bergema di udara. Raungan bergema ketika Lin Bai melihat seekor kera raksasa berbulu putih, sebesar gunung, melompat dari hutan dan bergelantungan di puncak yang curam, matanya yang merah darah tertuju pada kereta yang ditarik rusa yang melayang di atasnya. Di kejauhan, seekor ular piton raksasa yang melingkar seperti gunung juga mengangkat kepalanya, menatap ke arah kereta. Di hutan yang diselimuti kabut beracun, seekor kelabang merah sepanjang 1000 meter bergerak tanpa suara, di kolam yang dalam di kejauhan, seekor naga yang telah tertidur selama bertahun-tahun membuka matanya. Semua itu adalah binatang buas dan kuno dari padang perburuan surga selatan. Sebagian besar binatang buas ini berukuran sangat besar, gerakannya sekuat tanah longsor, dan kekuatannya luar biasa. Gambar spesies purba dan buas ini, yang merasakan kehadiran para pendekar bela diri yang memasuki area perburuan surga selatan seolah-olah mereka telah memasuki wilayah mereka, meraung marah ke arah kereta yang ditarik rusa. Banyak yang bahkan menyerang kereta itu, tetapi untungnya, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengatur penjaga di dalam area perburuan surga selatan, Legiun Naga Ungu Divisi Shaoxing, untuk melindungi kereta tersebut. Di bawah perlindungan Legiun Naga Ungu, kereta itu melintasi hamparan luas area perburuan surga selatan, dan akhirnya tiba di puncak tinggi di tengahnya. Puncak ini, dengan medan yang luas, menjulang ke awan, dan di dalamnya berdiri istana dan paviliun yang menyerupai istana surgawi. Patut disebutkan bahwa, istana megah di puncak gunung itu menyerupai istana duniawi makhluk surgawi. Di sekitar puncak ini terdapat puluhan gunung lain, masing-masing juga berisi istana dan paviliun. Suara Kasim tua itu menggema, para senior dan murid terhormat Sekte Tianshui, di depan terbentang istana kerajaan di dalam area perburuan surga selatan. Area ini terdiri dari 72 puncak,
yang secara kolektif dikenal sebagai 72 Puncak Surga Selatan, dengan puncak utamanya disebut Puncak Surga Selatan. Saat suara Kasim tua itu bergema, banyak murid Sekte Tianshui mengangkat tirai kereta mereka, memandang 72 puncak megah dan puncak surga selatan di tengahnya. Kasim tua itu melanjutkan, perburuan musim gugur kerajaan secara resmi dimulai besok. Kalian kemudian dapat menuju Istana Surga Berbulu, di puncak-puncak surga selatan untuk berpartisipasi dalam perburuan. Dia menambahkan, hari ini, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan beristirahat di salah satu puncak lainnya. Yang Mulia Pangeran Chen telah menyiapkan istana untuk kalian. Segera. Kereta yang ditarik rusa perlahan memasuki 72 puncak surga selatan, di mana layar cahaya biru es muncul di depan. Kasim tua itu turun dari kereta, mengeluarkan sebuah tanda dari jubahnya, dan dengan kilatan di udara, layar cahaya biru es terbuka, memungkinkan kereta untuk melanjutkan perjalanan. Setelah memasuki area 72 puncak surga selatan, kereta yang ditarik rusa itu melaju lurus menuju puncak gunung di sebelah puncak surga selatan. Kasim tua itu berkata pelan, puncak gunung di depan disebut Puncak Tianshuan. Kalian boleh tinggal di sini seharian. Lin Bai melirik puncak Tianshuan, di mana istana dan paviliun tersusun rapi, setiap istana bersinar terang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Kereta yang ditarik rusa itu mendarat di depan sebuah istana di tengah gunung, dan suara Kasim tua itu perlahan terdengar, para senior dan murid terhormat Sekte Tianshui, kita telah tiba di istana Sekte Tianshui di area perburuan surga selatan. Silakan turun dari kereta. Pan Qing, tetua kedua, Lin Bai, dan yang lainnya turun dari kereta rusa dan sampai di depan istana. Melihat ke atas, mereka melihat 4 karakter besar, Istana Sekte Tianshui, tertulis dengan gaya megah di plakat. Pan Qing membungkuk dan berterima kasih, berkata, terima kasih telah memimpin jalan, Tuan. Kasim tua itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, istirahatlah dengan baik, semuanya. Saya harap murid-murid Sekte Tianshui akan mencapai hasil yang luar biasa dalam perburuan besok. Setelah Pan Qing dan tetua kedua berterima kasih lagi, Kasim tua itu memimpin para Kasim muda dengan kereta rusa, meninggalkan halaman istana Sekte Tianshui. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa padang perburuan surga selatan sangat indah, dengan pegunungan di kejauhan yang gelap seperti tinta dan pepohonan hijau yang rimbun. Tidak seperti lanskap dunia seni bela diri yang membusuk dan tandus saat ini, tempat ini memiliki suasana kuno yang megah. Berdiri di pegunungan, Lin Bai mendengarkan suara burung-burung roh di sekitarnya, dan pikirannya menjadi tenang, seolah-olah ia telah memasuki keadaan menyatu dengan alam, melupakan banyak masalah. Tempat yang indah sekali. Lin Bai hanya meliriknya dan langsung jatuh cinta dengan perasaan tenang ini. Jauh dari hiruk-pikuk dunia, keindahan yang damai ini sungguh menyenangkan. Bab 5828 di dalam area perburuan. Teman lama bertemu. Setelah Kasim tua itu pergi, tetua kedua memberikan kamar kepada banyak murid Sekte Tianshui, dan mereka menetap sementara. Pan Qing berkata, tempat perburuan surga selatan, sudah lama sekali aku tidak ke sini. Tetua kedua tersenyum dan berkata, terakhir kali kau datang pasti 9.000 tahun yang lalu, kan? Aku masih ingat leluhur Pan Qing saat itu, begitu anggun dan tak tertandingi. Pan Qing tertawa dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, dunia sekarang milik mereka. Pan Qing memandang Lin Bai, Bai Yifei, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya, dan tetua kedua mengikuti pandangannya, menyatakan persetujuannya yang mendalam. Pan Qing berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya, seluruh 72 puncak surga selatan dilindungi oleh susunan sihir. Kalian dapat berkeliaran dengan bebas di dalam susunan tersebut. Dia melanjutkan, aku ingat ada beberapa tempat yang sangat indah di dalam 72 puncak surga selatan. Ada tempat bernama, air terjun 9 surga, yang cukup bagus. Lin Bai dan yang lainnya mengangguk sedikit dan membungkuk setuju. Kelompok itu kembali ke istana dan pergi ke penginapan masing-masing untuk beristirahat. Lin Bai berdiri di dekat jendela, mengamati susunan sihir di luar 72 puncak surga selatan. Satu demi satu, kereta yang ditarik rusa memasuki 72 puncak surga selatan dari segala arah, dan para pendekar bela diri turun dan memasuki puncak. Perburuan musim gugur kekaisaran tahun ini mencakup murid-murid unggul dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota, pendekar bela diri dari 27 sekte kerajaan Chu, dan berbagai keluarga dan sekte besar dan kecil di dalam kerajaan Chu. Selain itu, karena perburuan musim gugur kekaisaran berdekatan dengan hari ulang tahun Kaisar Chu juga mengundang berbagai sekte teratas dari alam iblis yang telah tiba di ibu kota.
Meskipun sekte-sekte teratas dari alam iblis tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, mereka menghadiri upacara tersebut, dan keluarga kerajaan Chu ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi peringatan kepada kekuatan lain di dalam alam iblis. Tentu saja, ini hanyalah hidangan pembuka untuk perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Pertunjukan kekuatan sesungguhnya akan terjadi tepat pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Tepat saat itu, seorang pelayan tiba di istana Sekte Tianshui dan berkata, Putra Suci Lin Bai, Dewa Langit Yi Song mengundang Anda dan murid-murid terbaik Sekte untuk mengunjungi air terjun 9 langit. Mendengar ini, mata Lin Bai berbinar. Yi Song, pasti sudah 1 atau 2 tahun sejak terakhir kali aku bertemu dengannya, kan? Dia kemudian memanggil Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan murid-murid terbaik Sekte Tianshui lainnya untuk menuju air terjun 9 langit. Air terjun 9 langit adalah salah satu keajaiban 72 puncak langit selatan. Sebuah air terjun tampak muncul dari kehampaan, mengalir deras seperti sungai perak. Beberapa paviliun kecil berdiri di kaki air terjun, tempat banyak pendekar bela diri berkumpul untuk menyaksikan pemandangan spektakuler Bima Sakti yang jatuh dari langit. Ciprat, ciprat. Bahkan sebelum Lin Bai dan murid-murid Sekte Tianshui mendekat, mereka sudah bisa mendengar suara air yang menghantam bebatuan dari kejauhan. Berjalan menyusuri jalan yang berkelok-kelok, udara semakin lembab. Setelah melewati tikungan, air terjun selebar 10.000 meter tampak di depan mata, mengalir dari langit seperti sungai perak, memercikkan air kemana-mana. Saudara Lin. Tepat ketika Lin Bai dan rombongannya tiba di air terjun 9 langit, mereka mendengar teriakan keras dari kejauhan. Lin Bai melihat ke arah suara itu dan melihat Yi Song, Qian Hen, Chen Yule, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya di dalam sebuah paviliun kecil. Mereka semua memegang cangkir anggur, tersenyum kepada Lin Bai dan para sahabatnya. Selain putra-putra suci dari berbagai sekte teratas, ada juga para ahli bela diri terkemuka dari sekte dan keluarga masing-masing. Lin Bai memimpin anggota sekte Tianshui mendekat, dan Yi Song mendekat sambil memegang cangkir anggur, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Apa kabar? Lin Bai tersenyum kecut, kultur kakak Yi telah meningkat lagi. Santa Huang Qingyun dari Istana Teratai Suci terkekeh pelan dan berkata, kemajuan kultivasi kita hanya bertahap, tidak seperti kakak Lin, yang telah terkenal di ibu kota hanya dalam beberapa tahun. Aku benar-benar iri. Lin Bai tersenyum kecut, kapan Nona Huang belajar bersikap sarkastik. Santa Suimo dan dari Sekte Danxia, dengan mata indahnya yang lebar, berjalan dengan tatapan kosong ke sisi Lin Bai dan bertanya dengan manis, Kakak Lin Bai, ku dengar kau terluka, benarkah? Lin Bai tersenyum, Nona Sui, jangan khawatir, itu hanya luka ringan. Santa Suimo dan dari Sekte Danxia sedikit mengerutkan kening, mendekat ke Lin Bai, dan berbisik, Kakak Lin Bai, jika lukamu serius, gigit saja aku. Guru dan para tetua mengatakan dagingku sangat berguna untuk penyembuhan. Lin Bai terkejut. Apa maksudnya dengan, menggigitmu? Apa maksudnya dengan, dagingmu sangat berguna untuk penyembuhan? Setelah Suimo dan selesai berbicara, ia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan giok yang seputih salju dan halus. Ia menutup matanya, memalingkan kepalanya, dan wajahnya meringis kesakitan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Sui, tidak perlu. Biarkan orang lain yang memakan dagingmu. Qian Hen, putra suci keluarga Qian, mengenakan jubah putih, mahkota giok, dan liontin giok, memancarkan aura bangsawan seorang tuan muda kaya. Qian Hen menyapanya dengan senyum, berkata, Saudara Lin, saya benar-benar minta maaf. Seharusnya saya mengadakan perayaan besar untuk mengucapkan selamat kepada Anda ketika Anda mengambil alih sebagai putra suci Sekte Tianshui, tetapi karena masalah keluarga yang tiba-tiba, saya harus meninggalkan kerajaan Chu untuk sementara waktu. Lin Bai tersenyum kecut, Saudara Qian, meskipun Anda tidak dapat datang secara pribadi, saya telah menerima niat baik Anda. Qian Hen telah meninggalkan kerajaan Chu ketika Lin Bai mengambil alih sebagai putra suci Sekte Tianshui, untuk bepergian dengan kafilah pedagang keluarganya untuk urusan bisnis. Namun, menurut apa yang dikatakan tetua keluarga Qian ketika berada di Sekte Tianshui, Qian Hen tampaknya telah lama menduga bahwa Lin Bai akan mengambil alih posisi putra suci Sekte Tianshui, jadi dia menunggu di ibu kota selama setengah tahun. Tetapi setelah setengah tahun, dia tidak menerima kabar apapun dari Sekte Tianshui, dan keluarganya mulai mendesaknya untuk pergi. Karena tidak ada pilihan lain, Qian Hen hanya bisa pergi berdagang dengan kafilah keluarganya,
tetapi dia masih sangat yakin bahwa Lin Bai akan mengambil alih posisi putra suci Sekte Tianshui, jadi sebelum pergi, dia telah menyiapkan hadiah dan surat ucapan selamat untuk Lin Bai. Benar saja, dalam 2 atau 3 bulan setelah Qian Hen pergi, kabar datang dari Sekte Tianshui bahwa Lin Bai akan mengambil alih posisi putra suci Sekte Tianshui. Sayangnya, Qian Hen tidak lagi berada di kerajaan Chu pada saat itu. Teman-teman lama bertemu, dan pavilion dipenuhi dengan tawa riang. Putra suci dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu adalah, Yi Song, putra suci sekte Tianxian, Huang Qingyun, putri suci istana Senglian, Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, Qian Hen, putra suci keluarga Qian, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, dan Sui Modan, putri suci sekte dan Xia. Dan putra-putra suci sekte-sekte terkemuka dari wilayah timur alam iblis, Meng Qinxian, putra suci sekte pembalik surga, Nisang, putra suci sekte pemuja surga, Yi Heze, putra suci sekte pedang penstabil surga. Dan Lu Qingjun, putra suci kota 7 absolut. Hadir pula para jenius luar biasa dari 5 keluarga dan 7 sekte ibu kota kekaisaran dan sekte-sekte terkemuka alam iblis, semuanya berada di dalam pavilion kecil ini. Setelah semua orang duduk, Yi Song menyerahkan secangkir anggur kepada Lin Bai, sambil berkata, kita akan berpartisipasi dalam perburuan besok, dan para tetua sekte secara khusus menginstruksikan kita untuk tidak minum minuman keras. Ia menambahkan kepada Lin Bai, terutama setelah para tetua sekte mendengar kau akan datang, mereka selanjutnya menginstruksikan kami untuk tidak meminum anggur darah naga, agar tidak menimbulkan masalah. Lin Bai mengangguk dan berkata, mungkinkah kakak Yi berencana menikahi seorang putri atau wanita bangsawan? Yi Song menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak sanggup melakukan dosa itu. Situasi di ibu kota kekaisaran saat ini rumit, menikahi seorang putri atau wanita bangsawan sekarang jelas bukan langkah yang bijak. Ia berkata, sebelum datang ke ibu kota kekaisaran, para tetua sekte berdiskusi dengan para leluhur bahwa sebaiknya tidak terlalu menonjol selama perburuan, agar keluarga kerajaan tidak memilih menantu. Bab 5829 5 keluarga dan 7 sekte, konflik berlanjut. Kelompok itu duduk di pavilion, mengagumi pemandangan air terjun 9 langit yang megah sambil mengobrol dan tertawa. Namun, sebagian besar waktu, putra dan putri suci yang terlibat dalam percakapan santai, sementara murid-murid dari sekte dan keluarga lain hanya menemani mereka dengan senyuman. Lagi pula, dalam suasana ini, hanya putra dan putri suci yang berhak berbicara. Mata Yi Song berbinar saat dia menatap Lin Bai dan yang lainnya, berkata, Saudara Lin, saat aku mengasingkan diri di sekte, aku mendengar kabar tentangmu di ibu kota siang dan malam. Dikatakan bahwa kau mengalahkan 9 putra suci seorang diri di Ming Yue Fang, dan bahwa kau membunuh 11 dari 12 asura selama pengepungan sisa-sisa istana iblis 9 neter di Jalan Aki. Meng Qinxian segera tertarik dan mulai membual kepada Yi Song, Saudara Yi, aku yang paling tahu ini. Aku ada di sana ketika pertempuran melawan 9 putra suci terjadi di Ming Yue Fang. Nisang menggoda, dan kemudian kau disergap dan terluka parah oleh Du Guming. Wajah Meng Qinxian menjadi gelap, dan dia berkata, Saudara Ni, kau sangat tidak tahu apa-apa. Kau membahas topik yang paling sensitif. Jika Du Guming berani melawanku secara langsung, aku bisa membunuhnya dalam 3 pukulan. Begitu. Meng Qinxian mengatakan ini, sebuah dengusan dingin terdengar dari jauh, Sungguh sombong. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sebuah pavilion kecil di kejauhan yang dipenuhi oleh para pendekar bela diri yang datang untuk menyaksikan air terjun 9 langit. Salah satunya tidak lain adalah Du Guming. Du Guming, putra suci sekte suci Xuanming, salah satu dari 8 sekte utama di wilayah Gunung Wansheng. Sebagai putra suci pertama dari sekte tingkat atas di alam iblis yang tiba di ibu kota, sekte suci Xuanming tentu saja diundang oleh keluarga kerajaan untuk menghadiri upacara tersebut. Di dalam pavilion kecil itu, selain Du Guming, Lin Bai juga melihat banyak wajah yang familiar, seperti Li Yusan, putra suci sekte Jinglong, Tang Jing, putra suci sekte Cixiao, Kong Qiwen, putra suci sekte Nirvana, Ling Huojun, putra suci sekte King Huo, Mei Lin, putra suci sekte Yang. Dan Wu Kang, putra suci sekte Yin yang dari wilayah selatan. Kedua pavilion itu tidak jauh terpisah, dan Meng Qinxian memiliki suara yang keras, sehingga apa yang dikatakannya secara alami terdengar oleh pihak lain. Tentu saja, Du Guming sengaja mendengarkan percakapan Lin Bai dan yang lainnya, itulah sebabnya dia mampu membantah kata-kata Meng Qinxian begitu dia mengucapkannya. Meng Qinxian melihat Du Guming lagi, dan kilatan tajam muncul di matanya.
Dia berdiri dan berkata kepada Du Guming di paviliun kecil di depan, Du Guming, jika kau tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita berkelahi? Lihat saja apakah aku bisa memutar kepala anjingmu dan memasukkannya ke pantatmu. Dugu. Ming terkekeh dan memandang Meng Qinxian dengan jijik, berkata, apakah semua putra suci sekte di wilayah sekte tujuh malam seperti kau, berandal dan biadab? Dia berkata dingin, sungguh tidak sopan. Meng Qinxian menatapnya dengan marah, apa yang kau katakan? Bajingan, katakan lagi kalau kau berani. Nisang sedikit mengangkat alisnya dan berkata dingin, Du Guming, aku sarankan kau berhati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak ingin terlibat dalam perseteruanmu dengan kakak Meng, tetapi jika kau menyebut wilayah sekte ilahi tujuh malam, maka jangan salahkan aku jika aku tidak punya pilihan selain ikut campur. Ekspresi Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya sedikit menegang. Tidak ada yang menyangka bahwa perseteruan antara Meng Qinxian dan Du Guming begitu dalam, hampir sampai pada titik di mana mereka akan menghunus pedang mereka hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Terlebih lagi, Chen Yule, Lin Bai, dan Qian Hen semuanya duduk dan minum, tidak menunjukkan tanda-tanda akan ikut campur. Yi Song berbisik kepada Chen Yule, Lin Bai, dan Qian Hen, kakak Lin, kakak Chen, kakak Qian, apa yang harus kita lakukan? Dia menambahkan, mengapa kalian tidak ikut campur dan mencoba membujuk mereka? Chen Yule tertawa, membujuk mereka tentang apa? Yi Song berkata, bujuk mereka untuk berhenti berdebat. Lagi pula, ini adalah jamuan makan yang saya selenggarakan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saya tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Qian Hen berkata dengan santai, Saudara Yi, jangan khawatir, perkelahian tidak akan terjadi. Du Guming itu jelas orang yang licik dan berbahaya. Saudara Meng masih muda dan bersemangat, dan Nisang penuh dengan aura yang mengesankan. Dia tahu bahwa jika mereka berkelahi, dia pasti tidak akan mampu menandingi saudara Meng dan saudara Ni, jadi pasti tidak akan ada perkelahian. Lin Bai juga berkata, Saudara Yi, jika kau tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, kau akan terbiasa dengan hal semacam ini. Dia menghela napas, ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan ada banyak tokoh berpengaruh di dalam dan di luar ibu kota. Jika kau membunuh 10 orang dengan satu tamparan, 9 di antaranya akan menjadi putra suci dari sekte-sekte terkemuka, dan yang lainnya akan menjadi tetua dari sekte terkemuka. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, menasihati Yi Song untuk tidak ikut campur. Paling-paling, mereka hanya akan berbicara saja, dan tidak akan berani bertindak. Yi Song berada dalam dilema. Perjamuan ini awalnya diselenggarakan oleh Yi Song. Jika Meng Qinxian dan Nisang terluka, itu pasti akan memicu kemarahan sekte Fantian dan sekte Baitian. Tepat saat itu, Zhao Xiantu keluar dengan wajah muram dan berkata dingin, Meng Qinxian, Nisang, saya sarankan kalian untuk tidak membuat masalah. Tempat ini bukan wilayah sekte tujuh malam kalian, ini adalah wilayah kerajaan Chu saya. Limo juga berkata dengan sinis, jika kalian berani bertindak sembrono di wilayah kerajaan Chu, saya, Li, jamin kalian tidak akan bisa meninggalkan kerajaan Chu semudah itu. Mendengar ini, hati Meng Qinxian dan Nisang mencekam. Limo dan Zhao Xiantu benar, ini bukan wilayah sekte tujuh malam, bukan tanah mereka sendiri, dan mereka dibatasi dalam tindakan mereka. Jika keluarga Zhao dan Li bergabung dan benar-benar membalas dendam pada Meng Qinxian dan Nisang, sekte Fantian dan sekte Baitian juga akan menderita. Melihat penghinaan yang dialami Meng Qinxian dan Nisang, Du Guming tertawa. Meng Qinxian, Nisang, karena kalian berada di wilayah orang lain, bertingkahlah sedikit aneh. Jangan mempermalukan diri sendiri. Wajah Meng Qinxian dan Nisang sedikit memerah, ekspresi mereka menjadi pucat pasi. Pada saat ini, Yi Song tidak dapat menahan diri lagi. Dia melangkah maju, terkekeh sambil berbicara kepada Zhao Xiantu dan Limo, Saudara Meng dan Saudara Ni adalah tamu undangan saya. Zhao Xiantu, Limo, apakah kalian secara terang-terangan mengancam tamu saya? Apakah kalian memprovokasi sekte abadi surgawi saya? Dia mendengus keras dan berkata, keluarga Zhao dan Li kalian termasuk dalam 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Bukankah sekte abadi surgawi saya juga salah satunya? Yi Song menatap mereka dengan dingin dan berkata, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh saudara Meng dan saudara Ni hari ini. Yi Song segera menyebut nama sekte abadi surgawi, yang sangat mengejutkan Zhao Xiantu dan Limo. Mereka benar-benar terkejut bahwa Yi Song akan membela Meng Qinxian dan Nisang. Zhao Xiantu berkata, Yi Song, aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Sebelum Yi Song sempat berbicara, Chen Yule berdiri dan berkata, kebetulan, kami suka ikut campur.
Chen Yule berjalan ke sisi Yi Song, jelas bermaksud untuk mendukungnya dan membela Meng Qinxian dan Nisang. Zhao Xiantu dan Limo termasuk dalam 5 keluarga dan 7 sekte Chu, begitu pula Yi Song dan Chen Yule. Kedua pihak segera menjadi tegang. Pada saat yang sama, para pendekar di paviliun di kedua sisi berdiri, berjalan ke sisi Zhao Xiantu dan Limo, dan menatap dingin Yi Song dan yang lainnya dari Sekte Abadi Surgawi. Lu Qingjun, Yi Heze, Huang Qingyun, dan yang lainnya juga berjalan ke sisi Chen Yule dan Yi Song. Tatapan tajam antara putra dan putri suci dari kedua belah pihak memenuhi udara dengan aroma mesiu yang pekat. Di kejauhan, sekelompok pemuda berpakaian rapi mengamati para pendekar di kedua paviliun sambil tersenyum, dan tawa ringan terdengar dari belakang, para pendekar dari wilayah timur benar-benar picik, membuat keributan atas masalah sepele seperti ini. Bab 5837-72 Kerajaan di Wilayah Barat. Para pendekar dari wilayah timur alam iblis benar-benar pelit. Di sebuah paviliun kecil di kejauhan, sekelompok tuan muda berjubah brokat berkumpul. Setelah diperhatikan lebih dekat, masing-masing dari mereka mengenakan sutra dan satin halus, mahkota giok, dan dihiasi liontin giok berharga, setiap gerak-gerik memancarkan aura kebangsawanan yang tak terlukiskan. Mendengar ini, para pendekar di dua paviliun yang lebih kecil menoleh, baru kemudian menyadari bahwa puluhan pendekar juga telah muncul di paviliun ketiga di bawah air terjun 9 langit. Wajah Zhao Xiantu pucat pasi, suasana hatinya sangat buruk. Mengapa akhir-akhir ini terasa begitu banyak orang menentangnya? Di masa lalu, sebagai putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, Zhao Xiantu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang, baik di dalam keluarganya maupun di ibu kota. Namun baru-baru ini, ia telah mengalami kemunduran berulang kali baik di ibu kota maupun di keluarganya, ditekan oleh Lin Bai hingga hampir mati lemas. Zhao Xiantu berkata dingin, "Siapa kau? Berani-beraninya kau berbicara begitu sombong." Di dalam paviliun kecil itu, lebih dari selusin pemuda berjubah brokat tersenyum serempak, alis mereka yang seperti pedang terangkat, menunjukkan kesombongan mereka. Pemimpinnya, seorang pemuda tampan, perlahan berdiri, memegang kipas lipat, dan menyapa para prajurit di kedua paviliun, Huo Chunqiu, putra mahkota kerajaan Dewa Api, salah satu dari 72 kerajaan di wilayah barat alam iblis. Mata Lin Bai melebar karena terkejut. Para pemuda bangsawan berjubah brokat ini sebenarnya adalah prajurit dari 72 kerajaan di wilayah barat. Wilayah barat alam iblis berbeda dari wilayah timur. Wilayah timur alam iblis memiliki wilayah yang jelas, dengan 4 sekte kuat yang masing-masing mengendalikan satu wilayah, yang selanjutnya dibagi menjadi ribuan negara bagian, masing-masing dikendalikan oleh sekte teratas. Wilayah barat alam iblis sama sekali berbeda. Wilayah barat adalah campuran kekuatan yang kompleks. 4 sekte kuat memerintah wilayah barat, sementara di bawah panji mereka terdapat kerajaan dan panglima perang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing bersaing untuk supremasi. Di antara banyak kerajaan di wilayah barat, terdapat 72 dinasti, yang hanya kalah dari 4 sekte terkuat di wilayah tersebut. 72 kerajaan ini sebanding dengan 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Karena beragamnya kekuatan dan peperangan yang terus-menerus di wilayah barat, para prajurit yang ditempa dalam kobaran api perang sangat kuat, dan rakyatnya dikenal karena sifat mereka yang ganas dan tak terkendali. Di antara 72 kerajaan di wilayah barat, Kerajaan Abadi Api adalah salah satu dinasti yang paling terkenal dan kuat. Dinamakan berdasarkan api, dan dengan api sebagai nama keluarga mereka, garis keturunan Kerajaan Abadi Api dikatakan berasal dari makhluk gaib yang agung. Teknik manipulasi api Kerajaan Abadi Api dianggap tak tertandingi di alam iblis. Setelah putra mahkota Huo Chunqiu dari Kerajaan Dewa Api berdiri sambil tersenyum dan memperkenalkan diri, puluhan tuan muda di belakangnya bangkit dan membungkuk, berkata, "Putra mahkota Kerajaan Rong, Ling Humo. Putra mahkota Kerajaan Yan, Yan Dan. Putra mahkota Kerajaan Wanshan, Wan Xinghe. Putra mahkota Kerajaan Qiansui, Yan Suking. Putra mahkota Kerajaan Heiyu, Feng Xingjian." Lin Bai merasa asing dengan orang-orang ini ketika mereka memperkenalkan diri, tetapi dia menghafal nama dan penampilan mereka. Mereka semua adalah putra mahkota dari 72 kerajaan di wilayah barat, status mereka setara dengan putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, dan mereka dapat dianggap sebagai penguasa wilayah masing-masing. Setelah mendengar mereka memperkenalkan diri, Qian Hen tersenyum dan berkata, "Kalian adalah prajurit dari Aliansi Dewa Api, wilayah barat." Yi Song bertanya dengan bingung, "Saudara Qian, apakah Anda tahu sesuatu tentang wilayah barat?" Qian Hen terkekeh dan berkata,
dalam beberapa tahun terakhir, banyak dinasti di wilayah barat terlibat dalam peperangan terus-menerus, menciptakan kebutuhan besar akan ramuan dan sumber daya. Bisnis keluarga Qian telah mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah barat. Dia melanjutkan, saat ini, di antara banyak kerajaan di wilayah barat, meskipun 72 kerajaan adalah yang terkuat, kerajaan abadi api, dan kerajaan abadi air, dianggap sebagai yang terkuat. Lin Bai benar-benar bingung, karena tidak mengetahui apapun tentang wilayah barat. Qian Hen melanjutkan, salah satu dari 4 kekuatan terkuat di wilayah barat adalah sebuah dinasti yang disebut Kerajaan Lima Elemen. Pada puncaknya, dinasti ini hampir mendominasi wilayah barat. Dia melanjutkan, sayangnya, 100.000 tahun yang lalu, perselisihan internal meletus di dalam Kerajaan Lima Elemen, memecahnya menjadi 5 kerajaan, Kerajaan Abadi Api, Kerajaan Abadi Air, Kerajaan Abadi Bumi, Kerajaan Abadi Kayu, dan Kerajaan Abadi Emas. Qian Hen tersenyum dan berkata, setelah 100.000 tahun pertempuran berdarah, Kerajaan Abadi Bumi, Kerajaan Abadi Kayu, dan Kerajaan Abadi Emas hampir dikalahkan oleh Kerajaan Abadi Api dan Kerajaan Abadi Air, yang hanya tinggal nama saja. Sekarang, Kerajaan Abadi Api dan Kerajaan Abadi Air terkunci dalam pertempuran yang menentukan. Siapapun yang dapat mencaplok yang lain akan menggantikan Kerajaan Lima Elemen, dan menjadi salah satu dari 4 kekuatan terkuat baru di wilayah barat. Putra mahkota Kerajaan Abadi Api saat ini, bersama dengan putra mahkota dinasti sekitarnya, semuanya tergabung dalam Aliansi Abadi Api. Karena peperangan yang terus-menerus, perebutan kekuasaan dinasti, dan kekuatan yang terpecah-pecah di wilayah barat, sumber daya dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dibutuhkan untuk memulai dan mengakhiri setiap perang. Keluarga Qian memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki wilayah barat dan membangun pengaruh mereka. Namun, bagi para pendekar bela diri lainnya, seperti Lin Bai dan Chen Yule, meskipun mereka telah mendengar tentang 72 kerajaan di wilayah barat, pemahaman mereka tentang perebutan kekuasaan di wilayah tersebut terbatas. Setelah mendengar penjelasan Qian Hen, Lin Bai memperoleh beberapa wawasan. Kerajaan Lima Elemen adalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di wilayah barat. 10.000 tahun yang lalu, Kerajaan Lima Elemen dilanda perselisihan internal, terpecah menjadi 5 kerajaan, Kerajaan Abadi Api, Kerajaan Abadi Air, Kerajaan Abadi Bumi, Kerajaan Abadi Logam, dan Kerajaan Abadi Kayu. Setelah 10.000 tahun pertempuran berdarah dan pembantaian, Kerajaan Abadi Air dan Kerajaan Abadi Api menjadi 2 dinasti terkuat di antara 72 kerajaan di wilayah barat. Negara Suixian dan negara Huoxian, siapapun yang mengalahkan yang lain, akan mencaplok yang lain dan menggantikan negara Lima Elemen sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah barat. Meskipun negara Lima Elemen terpecah oleh perselisihan internal, keluarga kerajaannya belum musnah dan terus mencari peluang untuk pemulihan di wilayah barat. Zhao Xiantu berkata dengan ekspresi tidak ramah, apa maksudmu? Apa yang begitu sepele tentang para pendekar wilayah timur alam iblis? Huo Chunqiu tersenyum menghina dan berkata, berdebat tanpa henti tentang masalah sepele seperti itu. Lalu ia mencibir, hanya bicara tanpa tindakan, sungguh membosankan untuk ditonton. Setelah melontarkan beberapa komentar sarkastik, Huo Chunqiu berkata kepada para prajurit di sampingnya, menurutku, sekte-sekte teratas Chu tidak sebaik beberapa dinasti yang lebih lemah dari 72 kerajaan di wilayah barat kita. Setidaknya mereka berusaha bertarung daripada hanya membuang-buang kata. Kata Huo Chunqiu, sarkasmenya semakin kuat. Zhao Xiantu, Chen Yule, dan yang lainnya merasa tidak senang, Huo Chunqiu jelas datang dengan permusuhan. Zhao Xiantu dan Limo sangat marah hingga urat-urat di dahi mereka menonjol, mereka sangat marah tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Chen Yule berkata dingin, teman-teman dari wilayah barat, karena kalian di sini sebagai tamu, maka jangan ikut campur dalam urusan Chu. Ia tersenyum sedikit, matanya tajam, dan berkata, ini wilayah Chu. Kita bisa berdebat sesuka kita, itu bukan urusan kalian. Bukan urusanmu. Mendengar kata-kata itu, Huo Chunqiu, putra mahkota kerajaan Huoxian, langsung mengangkat alisnya dan wajahnya berubah marah. Huo Chunqiu berkata dingin, orang barbar yang tidak tahu apa-apa, berani-beraninya kalian berbicara seperti itu padaku. Chen Yule tertawa, negara asing kecil berani melontarkan omong kosong di wilayah kerajaan Chuku, kalian mencari kematian.